Segitu lah nggak ya lu? Kurang, gue belum kena, gue belum kenceng, gue belum iri, gue belum hancurnya. Lu tahu nggak siapa gue? Boy. Karena aku ada satu content creator, pokoknya aku pengen kenalan sama dia, tapi kurang baik awalnya. Terus aku kayak jadi takut gitu. Mungkin karena dia lebih tinggi dari aku, jadi dia kayak Tinggi badannya? oh enggak, namanya. Oh, Ide. sorry. Namanya. Hah? Oh jangan di-spill dong. Dia bilang kayak gue suka banget jokes lu di TikTok gini. Oh berarti kita humornya sama ya? Iya. Kayak gitu. Pinter dia. Pinter. Dia tahu cewek tuh suka orang yang nyambung kalau bercanda. Dia masuklah dari situ biar ceweknya goyang. Hanya ketangkep deh tuh si Arta ini ya. Hai Besti, kembali lagi Biana sama Kege Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live Teman. Pasti pada nungguin hari ini bintang tamunya siapa ya, gitu kan. Kali ini aku kedatangan seleb TikTok yang lagi naik daun gara-gara goyang kedut. Nah tuh kan, Besti udah ada yang bisa nebak belum siapa? Nah langsung kita sambut Arta. Halo. Nah coba dong gimana goyang kedut-kedutnya? Goyang kedut sekarang banget nih. Sekarang langsung awal kita langsung kasih kedut. Nah, tipis dulu. Nanti kalau udah agak lama yang kenceng. Baru yang kenceng. Berdiri, iya, langsung. Berdiri langsung. Apa kabar? Aku baik banget. Alhamdulillah. Terlihat kan baik banget. Terlihat baik banget, cerah tuh kan. Cerah kayak glowing. Make up. Tapi dari dalam diri juga kayaknya glowing gitu, kayak menyala semangat, ya? menyala bangku, gitu. Nanti kita cari tahu ya kenapa dia menyala hari ini. Oke. Ayo tanya dong yang banyak. ini podcast pertama kamu ya? Pertama banget. Kenapa mau datang ke sini? Kok dimarahin? Kenapa aku mau datang ke sini? Ya. Karena akhirnya aku podcast ada lawan bicaranya. Lah, emang kalau podcast ada ngomong sendiri? Aku. Hah? Aku dari dulu sering banget podcast, jadi aku taruh guling. Astagfirullahaladzim. Guling, bantal aku satu, terus aku Stres. kayak aku yang nanya, aku yang jawab kayak menurut lo kayak gini-gini gimana? Oh menurut gue kayak gini enggak sih, ini enggak sih kayak Tapi gitu. menurut gue ada masalah apa cerita deh. Oh itu aku emang dari dulu pengen banget aku pengen banget diundang di podcast, akhirnya sekarang di Rans Entertainment aku akhirnya. Menurut gue seneng datang. Menurut gue seneng dapet tamu yang datang pertama kali ke podcast gitu. Sumpah aku pertama kali banget. Perasaannya gimana? Belum ya? Emang belum. Perasaannya aku kayak ngerasa aku orang penting gitu. Jujur. Oke, hah? Kenapa diundang? Ada apa ya? Emang orang-orang tertarik gitu. Karena kamu head to TikTok. Oh gitu. Oke. Head to TikTok. Iya. Jadi kita undang kamu. Iya kan? Seneng banget langsung. Alhamdulillah ya. Aku apalagi juga langsung seneng. di Bund. Ya kan? Gimana Iya. bunnya? Bund. Lagi ke kamera. Bund. By the way, kamu tuh asal dari mana sih? Aku asli Bekasi. Asli Bekasi. Jadi emang asli banget, nggak keliling-keliling kemana-mana. Enggak, aku asli Bekasi, mama aku Sunda, ayahku Batak. Aku juga orang Sunda loh. Oh, orang Sunda juga Sunda. ya. Teteh berarti aku panggilnya. Teteh, Ya, orang teteh. Sunda. Mama aku juga Sunda, tapi aku dapetnya Batak sih kebanyakan, kayak warna kulit aku dari ayah aku. Terus suara Batak gitu. Kalau mama aku kayak lembut, terus kulitnya putih kayak teteh gitu. Tapi aku Sunda nggak ada lembut-lembutnya loh. Aku kenapa ya? Kayaknya aku Sunda palsu ternyata. Sunda palsu ya? Kayaknya. Atau lingkungan ini ya? Iya, menurut gue ini lingkungannya juga agak toksik ya. Iya, jadinya ngomongnya harus astagfirullahaladzim dimarahin gue. Enggak, karena gini, kalau aku ngomong lemas, dikira aku sakit kalau di sini. Oh ya jangan. Jadi kayak jangan lemes. takutnya dikasih infusan kopi terus. Ya jangan. Lemes itu namanya minta dipukulin kalau Iya. lemes. Jadi, Harus keras bener. brave gitu. Kalau marga apa sih? Oh, marga Batak. Iya, marga. Marganya apa? Aku si Hombing. Si Hombing. Siapanya Petra si Hombing? Aku saudara jauh. Bisa nyanyi juga kan? Aduh, gimana? Langsung. Enggak, aku mau bilang iya, tapi aku nggak sombong ya. Aku nggak mau sombong. Iya. Dikit. Coba dong ya, suruh nyanyi ya. Nyanyi dong. Sekarang. Iya, sekarang. Kita langsung neror langsung gitu. Apapun yang di otak aku ya. Iya. People fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. We are falling in love with you every
every single day. And I just wanna tell you I am. So baby now. Ih bagus loh. Iya. Bagus. Iya, aku tahu teh. Kenapa gak jadi penyanyi? Kenapa aku Gue suka ya kan daripada kayak enggak biasa aja gitu kan. Emang harus gitu, emang bagus. Kalau misalnya enggak biasa aja, bohong. Bohong. Menurut gue lo bagus. Nah, kenapa nggak nggak bagus? jadi penyanyi? Aku nggak nyanyi kenapa? Karena aku waktu itu pernah dihujat. Kenapa? Dulu jadi aku tuh sebenarnya selebgram di Instagram, aku nyanyi kontennya. Terus sampai akhirnya aku cover terus aku main gitar sendiri. Terus karena aku masih SMA, aku chordnya salah, jadi gitarnya false. Terus orang-orang kayak nggak nyambung, lu kagak nyambung. Nggak masalah, menurut gue mah nggak nyambung nggak masalah. Sering kita bahas di sini, nggak nyambungan itu penting. Karena kalau ada orang nyambung terus nggak seru, monoton. Yang nggak nyambung baru tuh paling kelas. Nah, menurut gue sama. Itu baru artis. Best. Menurut gue mendingan nyanyi juga deh. Gini ya, kalau di podcast ini emang gue suka ngatur orangnya. Oh, nggak apa-apa. Aku nggak diatur soalnya nih. Abangnya? Abang. Dikit tipis. Abangnya. Mendingan jadi penyanyi, bagus loh suaranya. Aku dulu mau banget, apalagi ayah aku. Almarhum ayah aku tuh pengen banget aku jadi penyanyi. Dia tuh harus kayak, anak gua yang pertama harus jadi penyanyi. Karena ayah aku dulu pengen banget jadi penyanyi, tapi nggak bisa karena ayah aku dulu udah nikah dan nggak bisa ikut Indonesian Idol. Kamu yang mau ikutan nggak? Nah ayah aku tuh nyuruh terus, aku pernah ikut Idola Cilik. Terus? Kalah lah. Gak masuk. Itu baru step awal, aku nggak masuk. Tapi ini nyanyi latihan apa namanya, les nggak? Nggak sama sekali. Tuh, udah deh kalau kata gue mah nggak usah ikutan apa namanya kok gitu. Ajang-ajang pencari bakat. Langsung aja gedreng gitu. Boleh deh kalau ada yang mau. Boleh, nanti kita iniin ya. Kita atur habis ini ya. Asik. Boleh nanti undang-undang. Udah sampai pusing dengan gue ngomong tadi. Kamu tuh kan sekarang dikenalnya sebagai seleb TikTok. Karena semua konten yang dia bikin adalah viral terus. Apa yang pertama kali bikin kamu tertarik buat jadi content creator? Yang pertama kali bikin aku pengen jadi content creator tuh sebenarnya dari aku SMP sama SMA. Aku tuh dulu selalu yang kayak ngevlog, terus aku selalu kayak yang waktu itu kan belum ada TikTok ya. Aku jadi masih pakai aku pengen banget jadi YouTuber. Oke. Hai guys, jadi hari ini gue pakai ini mahal, ini, lu nggak bakal ini. Aku dari dulu emang suka ngomong. Emang suka ngomong, nggak peduli nggak ada yang lihat atau enggak. Yang penting aku ngomong. Karena kalau aku ngomong pasti orang liatin kan. Nah, aku pengen diliatin. Oh iya, gitu. emang udah suka ngomong sendiri. Iya, dan aku pengen orang-orang tuh nonton aku terus kayak asik nih orang kayak gitu. Ini orang lucu nih kayak gitu. Aku pengen orang ketawa. Berarti kamu image yang kamu buat sekarang itu dibuat atau emang kamu begitu aslinya? Begitu aslinya, sama lingkungan keluarga aku. Oh gitu? Iya, kayak mama aku, saudara-saudara dari mama aku kan Sunda yang kalau ngomong kayak lah bocah ya ini ya kayak gitu. Jadi aku kebawa karena bener-bener yang Sunda Betawi kampung gitu. Jadi kamu aslinya emang begitu? Yang kayak ngapak gitu loh Kak. Oh, akhirnya nih menjadi seleb TikTok. Apa yang kamu rasakan? Akhirnya bener-bener tuh dilihat sama semua orang deh tuh konten kamu. Nggak udah sama guling doang tuh? Iya nggak sama guling. Aku langsung kayak ini waktunya. Gimana? Ini waktunya gue. Kan kata gue juga apa? Gitu kan? Kata gue juga apa? Gue bakal di sini. Kata gue juga gue nggak percuma ngomong sama guling, ngomong sendiri. Tapi awalnya aku tuh bikin konten tuh nggak nyablak ini omongannya. Aku kayak, hai jadi hari ini aku mau make up, aku pakai ini. Oh masih malu-malu. Iya. Terus aku ngerasa kayak, kok gue nggak lucu ya? Gue pengen lucu. Terus aku kalau sama teman aku, ada satu teman aku namanya Imei, dia tuh lucu banget. Dan aku sama dia selalu kayak ngejok terus kayak kita kayak, lu pakai brand apaan? Kurang tuh jelek. Gue punya lebih mahal gini. Nah, aku pengen ngomong gitu ke TikTok. Oh, jadi real aja apa sehari-hari kamu. Karena kayaknya teman-teman aku tuh suka kalau aku lagi ngomong sama teman aku ini Imei. Kayak apalagi orang-orang di TikTok. Apalagi kalau aku post pasti semua orang ketawa karena aku yakin orang lucu tuh, orang gak jelas pasti banyak kan. Dan aku pengen jadi orang gak jelas. Iya, gue juga sama sih. Tapi kadang-kadang aku di sini dituntut jadi jelas, tapi emang kadang-kadang juga nggak jelas. Untung gue nggak dipecat di sini. Jangan makasih ya. Kayaknya nggak bakal deh. Ya semoga jangan ya. Karena emang suka nggak jelas juga gitu. Aku tuh selalu lah gitu kan. Emang nggak jelas, baca aja gue salah. Menurut gue bingung. Nervous. Nervous ketemu kamu. Jangan gitu dong. Ntar kedut-kedut bareng biar gak nervous. Jangan, gue gak bisa joget. Aku tuh aku tahu salah satu konten kamu yang lagi viral waktu kamu goyang kedut-kedut tadi itu kan namanya tuh. Boleh nggak cerita kenapa namanya goyang kedut-kedut? Dari mana idenya?
Kenapa Sebenarnya ngelakuin apa gitu? aku tuh kalau misalnya bikin video selain aku ngomong ya, kayak misalnya aku pakai sound, aku joget-joget, aku tuh selalu kayak kayak gitu. Aku selalu goyang. Tapi kedut-kedut itu sebenarnya aku lihat dari orang luar negeri, dia bikin cowok, terus aku remake itu. Namanya kedut-kedut gitu? Bukan. Oh bukan. Tapi itu itu netizen aja yang bikin namanya kedut-kedut. Sampai waktu itu orang-orang luar negeri bikin TikTok kayak gitu, terus orang-orang netizen Indonesia kayak bilang anak muridnya Arta, terus orang luar negerinya marah. Hah, serius? Iya, dia bilang kayak apaan sih, orang gua gak kenal Arta, orang gua tahu ini dari si ini kayak gitu. Terus yang orang Indo, apaan sih orang itu Arta? Jadi murid aku yang tahu-tahu dari aku kedut-kedut sama yang orang luar, mereka kayak apaan sih Berantem kayak gitu. Padahal aku emang kalau kedut-kedut aku sering goyang kedut-kedut, tapi yang gini-gini tuh aku tahu dari orang luar negeri itu. Oh, tapi namanya kenapa kedut-kedut? Itu netizen. Kedut-kedut kan kayak gini gitu kan. Oh, kayak kejut-kejut gitu ya? Iya, Gua pikir itu ke mata kan kedut kayak ting-ting gitu kan? Iya. Ting gitu. Kedut-kedut ya beatnya kali. Ya kan? Gue suruh joget, makasih deh, menurut gue jangan. Nanti pada gumoh, jangan suka aneh-aneh. Udah cukup, gue sih suka dikerjain. Tapi harus kedut-kedut loh. Jangan. Nanti lihat aja. Lihat nanti dipaksa Menurut si gue udah Tete mulai ini. agak takut deh. Kan orang mah di mana-mana podcast yang dikerjain kan bintang tamu. Kok di sini hostnya selalu Harus sama, berarti harus sama. Gue bakal ngerubah peraturan di podcast ini mulai sekarang. Jadi yang bikin tuh netizen. Netizen kedut-kedut. Bukan kamu yang bikin. Bukan aku. Kamu nyangka nggak itu bakal menjadi viral? Nyangka. Gue bikin viral dengan goyang gue gitu kan. Karena kenapa aku nggak nyangka viral, tapi aku nyangkanya kayak orang akan suka, karena aku bikin pertama kali video itu sama pacar aku, sama Andrew. Oh, Andrew White. Bukan, Oh, bukan, Andrew sorry. Barrett. Oh. Terus aku sama Andrew ini kita lagi nunggu boarding waktu itu di airport. Terus habis itu ngapain ya? Bebe, ayo kita bikin kedut-kedut. Terus aku gini. Terus Andrew juga suka. Semua orang jadi ngikutin. Oh, berawal dari si goyang kedut-kedut itu. Nah, tapi karena sebelumnya aku sering joget-joget, intinya joget apapun itu, jadi orang-orang kayak Arta emang kedut-kedut kayaknya deh. Emang dia goyang patah-patah deh gitu. Oh, atau mungkin bisa nyanyi plus jadi dancer. Lo. Nyanyi, dancer, ya sih. Ya kan? Sebenarnya. Ide. Kalau kata gue emang ide-ide gue kadang cemerlang. Selain goyangan kamu itu kita ada juga nih konten kamu yang lain. Segitu doang gak ya lu? Kurang, gue belum kena, gue belum kenceng, gue belum hancur, gue belum iri ya. Kalah lu udah, lu tahu gak siapa gue? Boy. Keren banget lo bisa gitu. Coba dong sekarang ngomong kayak yang di video tadi itu ke kamera ini. Oke. Segitu doang gak ya lu? Kurang, gue belum kena, gue belum kenceng, gue belum iri, gue belum hancur ya. Lu tahu gak siapa gue? Boy. Dia apa loh? Ya? Apa Ya kan kontennya dia sih ya, sorry. Yang apa yang ditayangin itu situ? Kan gue juga jadi baca. Gue, jangan macem-macem. Menurut gue udah deh. Ini udah gak bener nih podcast nih. Coba kok jadi versi gue? Sunda bisa gak versi Sunda? Gak bisa. Gue kasar sebenarnya. Ada apa sih di podcast ini sih? Gue mau nanya deh sama lo semua. Ini gak ada di brief nih. Kenapa aja gue dikerjain? Di mana-mana kalau podcast bintang tamunya yang dikerjain, bener gak? Bener. Nah, udah menurut gue next ya. Skip. Ca, tolonglah Ca. Ya Allah, ada aja gue gebrakannya di sini. Kalau nggak opening, closing, tengah-tengah ada deh. Ya Allah, oke. Buat tag ngomong ceplas-ceplos kayak gitu butuh waktu berapa lama biasanya? Sejam, 2 jam, setengah jam, 15 menit, 10 menit, 5 menit, 2 menit, 5 menit. Oh, emang dari dalam diri ya? Kayak aku misalnya aku pas bikin video itu tuh aku lagi diem aja nggak tahu ngapain, terus kayak buka kamera TikTok terus kayak udah tengil. Segitu doang gak ya lu? Kayak aku langsung gitu. Tapi di otak udah ada. Udah ada. Tapi kayak segitu doang gak ya lu? Kurang, gue belum kena, gue belum kenceng, gue belum iri. Itu tuh kayak udah selesai nih. Tapi ada yang kurang, ulang lagi. Oh. Kalah lu udah, nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang kamu kalau bikin konten itu, kamu mikir dulu nih kayak, oh gue mau bikin ini ya, atau emang sekeluarnya aja? Keluarnya aja. Berarti semua konten kamu sekeluarnya aja ngomong gitu? Bener-bener keluarnya aja. Mantep loh. Iya. Tahu. Alhamdulillah. Ya kan? Mantep. Diketawain mulu, gue capek banget di sini lo jadi host, nggak ada harga dirinya, disuruh ini diketawain terus gitu. Ini nggak Berarti lucu dong, komedian berarti. Iya, gue takut jadi nanti
dipanggil ke acara lain. Nah, seleb TikTok belakangan ini tuh kan lagi banyak banget kan. Oh, bertebaran di mana-mana. Kalau dari kamu sendiri melihat dunia konten creator ini seperti apa sih? Aku ngelihatnya kayak buat aku konten creator dia dengan jenis dia kan, ada yang komedi, ada yang make up, ada yang ini. Mereka kayak sebenarnya pengen seru, tapi kayak ada duitnya nih gitu. Kayak gue mau seru tapi mau digaji gitu. Gini kan ada bawahnya. Iya, gini. Gitu. Gue ngelakuin apa yang gue mau, tapi lu bayar gue ya. Benar. Gitu. Menurut gue sih best. Gue pengen tapi gue nggak bisa. Bisa. Tanya nih orang-orang sini pada bikin TikTok, nggak bisa gue. Nggak bisa apa? Gak butuh. Butuh kita mah kalau tadi cuan, kita mah kalau duit gitu. Tapi kamu sebagai content creator melakukan ini cuma having fun doang atau tadi tuh kayak gue emang mau dapat duit atau emang kayak gue mah senang-senang aja emang gue suka. Dua-duanya. Mantep, jujur gitu dong. Semua orang kan butuh. Semua orang butuh, dua-duanya butuh. Iya benar. Kenapa having fun? Karena aku pengen orang-orang kayak ngeliat aku ketawa terus aku kayak thank you. Cukup gue tahu gue lucu, gitu kan. Lucu ya gue ya, ketawa ya kayak gitu. Nah, berhasil kan gue kan? Iya, gitu. ditambah lucu ya, ya udah bayar. Suka konten gue, bayar gitu. Viewers tertinggi berapa? Viewers tertinggi, aduh kayaknya aku lupa tapi kayaknya 20-an juta. Yang nonton kamu, oh my god. 20-an juta. Kok gue enggak, ya susah sih emang ya. Kalau konten kreator bisa nyampe segitu. Oke, kamu udah mulai temenan sama tiktokers yang lain nggak? Ada beberapa, cuma ada beberapa yang bikin aku kayak aku takut. Kenapa? Karena aku tuh orangnya takut yang kayak karena aku ada satu konten creator, pokoknya aku pengen kenalan sama dia tapi kurang baik awalnya, terus aku kayak jadi takut gitu ketemu sama orang, jadi setiap aku ketemu orang baru kayak aku takut. Karena kamu pertama kali kayak kereject gitu ya maksudnya? Aku pengen kenalan, kita pengen fun tapi dia kayak yang lu siapa gitu? Kayak gitu ya, kayak gitu. Mungkin karena dia lebih tinggi dari aku jadi dia kayak tinggi badannya? Enggak, namanya. Oh, sorry. Namanya. Hah? Oh, jangan di-spill dong. Ya udah. Enggak, aku enggak mau. Inisial. Serem. Pokoknya itu orangnya aku kira lucu, ternyata dia ngomongnya tinggi deh pokoknya. Tinggi paling tinggi. Sabar. Yuk, kita selesaiin di sini yuk. Menurut gue kita bahas di sini. Jangan ya. Hampir. Enggak, enggak apa-apa lo kok spill gitu. Jadi kita tahu. Enggak. Masalah serem. Hah, serem? Tapi punya Teman-teman TikTok punya. Ya itu balik lagi kalau misalnya ketemu sama orang baru aku kayak ada panic attack gitu. Hah, serius? Ya ini orang seru nggak ya? Ini orang nyambung nggak ya? Apa dia ngomongnya tinggi? Apa dia sombong? Apa dia apa? Aku takut karena jujur aku kalau orang sombong aku kayak ngomong apaan sih lu? Hah? Lo nyampe mana sih gitu ya? Lo nyampe mana sih? Tingginya segimana? Tenang. Iya. Masih yang lebih tinggi. Iya. Itu kan yang paling nyata kan? Benar. Jangan gaya emang gue, jangan gaya. Diem. Gitu kan? Iya. Pengen lo gitu enggak? Hai. Gitu. Sabar. Boleh sabar semuanya di sini ya. Kok kayak gimana? Siapa yang udah deket dan asik ada nggak? Yang udah deket dan asik Pony. Kalian tahu Pony gak? Pony. Tahu Pony, ada Pony. Dia tuh dia orangnya sama agak ini juga. Jadi dia kayak selalu yang dia selalu kayak gitu. Dia pokoknya lucu banget. Menyambung. Iya, nyambung banget. Dia nggak jelas. Nah, menurut gue pembahasan hari ini adalah orang nggak jelas sama orang gini nyambungin sama orang nggak jelas sama gini lagi. Emang? Iya, berarti gue kalau gitu gue gini juga sama gak jelas juga, best. Makanya gue senang minta nyambung tamu. Ya? Nyambung, gue senang orang-orang gak jelas. Kayak kalau jelas otak gue ngebul. Iya. Capek gue. Lu ngomong apaan? Gak asik. Nah gitu. Kalau ada orang dong gak ketinggian suruh turunin dikit aja sama lu. Iya, boy, ya? turun dikit boy, gitu. Coba dong lu bikin kata-kata dulu ke orang. Enggak, maksudnya kayak kalau ada orang ketinggian, gimana ngomongnya? Ini konten kreator bisa langsung loh. Sumpah, aku benci banget hal ini. Cepetan. Aku benci banget langsung di kata-katanya dong. Kayak wartawan. Sumpah aku tuh bukan kagem. Kamu tahu kagem gak? Enggak kagem apa? Ada orang kayak suka bikin kata-kata kayak kakak kata-katanya dong, dia nggak pernah kehabisan kata. Nah aku tuh bukan kayak gitu. Kalau misalnya orang kayak Arta kata-katanya dong, apaan sih lu?
Lah ngomong gitu. Apaan sih lu? Nah gitu. Menurut gua apa yang otak lu keluarin kalau coba lu bikin kata-kata apaan sih lu? Udah gitu udah. Ringkas padat jelas padat banget itu udah. Kata-kata hari ini. Apaan sih lu? Nah, itu. Kelar gitu doang. Apaan sih lu? Aku tuh lihat di akun TikTok kamu tuh ya, kamu kan banyak endorsan. Aku lihat semua, banyak banget nih. Kepo dong otak-otak kita ini kan. Boleh spill nggak berapa rupiah yang kamu dapat dari satu konten? Kaget. Gimana kaget? Kaget. Aku Rp1 yang aku dapat dari komisi keranjang kuning. Rp1 dari komisi. Kan endorse itu kan selalu pakai keranjang kuning kan. Nah itu berapa rupiah yang aku dapat dari komisi aja aku kasih tahu ya. Karena semua orang bisa ngelakuin ini. Oke, kalau yang endorsean lain dari brand? Dari brand. Jangan. Serem. Berapa digit? Aku boleh ngomong gak sih? Enggak. Iya. Di sini mah juga aja. Kaget nanti. Iya benar. Jangan. Enggak. Berarti gede nih, minta dong. Kamu bisa loh. Teteh bisa loh teh. Ini dari keranjang kuning. Gimana cara? Ajarin aku ya. Nah, aku kasih tahu yang keranjang kuning ya, karena keranjang kuning itu penghasilannya komisi kita dapat gede banget. Tergantung hoki atau enggak sih, tergantung persenan. Wah, kalau ngomongin hoki atau enggak nih ya, sebelum kita coba, menurut gue undur diri deh. Kenapa enggak hoki? Enggak hoki kalau gue. Enggak, kalau kita ngomongin hoki nih, gue undur diri. Lo aja deh, udah enggak apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa lo aja. Enggak usah, enggak apa-apa kalau ngomongin hoki-hokian enggak apa-apa. Enggak usah apa enggak butuh? Balik lagi nih. Butuh. Butuh. Tapi kalau ngomong hoki-hokian, ya Allah, gue mah undur diri deh gitu. Tapi Teteh tahu proses komisi TikTok. Kalau yang lain tahu. Jadi ya kan? proses komisi TikTok itu misalnya Teteh punya brand lipstick nih. Aku masukin linknya di video aku. Satu lipstick itu komisinya misalnya 10.000. Terus laku 1.000 pieces. 10.000 kali 1.000 pieces. Oh, kayak gitu. Dan itu turunnya setelah orang yang order nerima barangnya. Kayak gitu. Tapi hoki-hokian kalau gini ya udahlah, kalau menurut gue kan TikTok juga gak pernah buka ya. Kayaknya gak ada yang nonton juga video gue. Jadi kayak menurut gue kayaknya udah lo aja, gue dukung lo terus berkarya, mendapatkan uang. Nah, kayak kamu jangan turun juga deh, jangan terjun ke dunia itu. Kenapa ngeri ya? Ngeri jangan. Gak kuat kan? Gak kuat. Best. Nanti aku kebuang. Astagfirullahaladzim. Ih, nanti aku kebuang jadinya. Jangan gitu dong, kamu aku jadi. Dan kayak kamu bisa dihujat. Nah, kalau gue orang tahu, nah nih orang butuh nih, gitu. Orang kayak, nah nih orang butuh nih. Kalau sampai terjun kiri kanan gini, butuh nih gitu. Lagi butuh nih, beli deh. Gini deh. Please lah, kontennya gitu kali ya. Gini lah, please lah. Gak ada yang percaya Teh. Lipstick nih, beli dong please. Gak ada yang percaya, gak ada. Gak bakal. Udah deh, menurut gue udah nggak apa. Gini, tapi kalau di sini peraturan tahu kan, baca kontrak nggak di sini? Jadi orang yang sukses datang ke sini itu akan kita kenakan pajak kepada host. Oh. Iya. Jadi nanti kita berapa hitung persen? Ya. 20% ya kemarin terakhir ya. 20%. Iya. Jadi nanti kita hitung-hitungan ya di belakang. Boleh kedut-kedut dulu? Ih, gue takut banget ya disuruh kedut-kedut. Kasihan pada gumoh nanti yang lihat gue. Itu seru banget loh. Kedut-kedut nanti pokoknya harus. Astagfirullahaladzim. Harus. Kalau belum kedut-kedut belum keren. Astagfirullahaladzim. Mau keren enggak? Mau. Mau keren tapi please Besti jangan gumun. Aduh takut enggak, gue gak berani. Oke, aduh kabelnya. Oke, kalau menurut kamu drama apa yang paling sering muncul di TikTok di tahun 2024 kemarin dan di tahun 2025 sekarang? Banyak banget lagi, tapi banyak. Yang aku tahu drama yang lagi hot banget itu drama ini sih, kayak pasangan couple gitu-gitu. Itu lagi hot. Kayak ini yang aku tahu ya, kayak misalnya teman makan teman atau ini kayak gitu. Oh, itu tentang hubungan lagi. Itu lagi hot. Nah, selain bikin konten goyang kedut-kedut dan ngomong ceplas-ceplos, Arta juga dikenal TikTok karena punya pacar ganteng. Iya lagi. Krek ya kan. Makanya dia rahasia glowing dia hari itu karena ada pacar aku. Gitu. Jadi dia kayak gitu. Dia ketawa-ketawa bukan ngeliat gue. Situ ngeliatnya sebenarnya kan. Zat gitu. Stres aja kali ya ketawa terus.
Nggak apa-apa, bagus. Bagus. Berarti kan bahagia. Anti aging. Anti aging, bener. Udah berapa lama pacaran? Aku pacaran mau setahun. Mau setahun. Itu lama banget bagi aku. Emang paling lama berapa pacaran? Berapa lama? Mau paling lama 2 tahun sih. Itu ya kan lebih lama. Iya, tapi menurut aku setahun tuh lama. Oh, setahun tuh lama. Coba angsuran setahun, kerasa kan? Bukan lagi. Gak maju-maju. Bener. Kenalnya dari mana? Waktu itu aku tuh di follow sama dia. Terus aku lihat dia kayak, oh ganteng nih. Callback deh. Oh kayak gitu. Terus habis itu aku nggak ada chattingan apapun. Tapi ada satu hari aku bikin goyangan di TikTok. Aku goyang kayak gitu-gitu. Terus dia langsung DM aku di Instagram kayak, "Hai Arta, aku suka banget konten kamu," kayak gitu. Alah bisa banget loh ya, bener ya. Pinter. Aku suka banget konten kamu, semangat terus ya kontennya kayak Oh gitu. pinter, semangat terus. Nah pinter. posisinya, mantap. posisi aku saat itu aku nggak ada laki-laki satupun yang nempel sama aku. Kayak nggak ada. Terus aku langsung kayak, ini dia. Jawaban Ini gue. dia nih bule ini nih. Nah ini dia nih, santapan. Santapan nih, sasaran empuk. Langsung lu balas. Langsung kayak, thank you. Langsung ketemu. Abis itu posisinya aku lagi di Bali. Nah terus dia kan emang asli Bali, jadi dia punya topik gitu. dong. Oh pinter. Dia punya topik. Oh emang semesta mah ini pinter Iya. loh. Tepat waktu. Tepat waktu, pas. Terus abis itu dia bilang kayak, gue suka banget jokes lu di TikTok gini. Oh berarti kita humornya sama ya? Iya. Kayak gitu. Pinter dia. Pinter. Dia tahu cewek tuh suka orang yang nyambung kalau bercanda. Dia masuklah dari situ biar ceweknya goyang. Haya, ketangkep deh tuh si Arta ini ya. Hebat. Belajar dari mana, Bro? Asik. Bro. Terus akhirnya ketemuan. Terus habis itu aku pulang dari Bali tanggal 10. Kok inget loh? Ingat banget dong semuanya. Wow, Semua best. tentang Andrew aku inget sayang. Wow. Tanggal 11 aku langsung ketemu dia. Wow, langsung bertemu. Langsung. Sebuah pelajaran. Jangan Ya. nunda-nunda sumpah. Pelajarannya adalah, bener kata dia, di Bali, tempat gue berasal. Masuk sepet. Hoax lagi. Jokesnya masuk. Selepet. Pulang jangan nunggu lama-lama. Samperin. Hasilnya jadi. Ya Jadi kan? langsung. Jadi langsung kalau lama-lama udah keburu basi ya. Tapi awalnya aku lihat Andrew lihat mukanya. Mukanya kan kayak orang normal kan. Hah? Orang normal? Mukanya normal. Hasilnya? Sedangkan aku kan hasilnya. kayak gini nih. Heeh. Terus aku kayak, aduh kayak ini cowok nggak seru deh. Kayaknya itu dia tuh kayak kaku. Terus jokesnya nggak sama atau apa-apa kayak gini. Terus pas aku ketemu sama dia, ternyata dia tahu jokes TikTok yang itu tuh kayak orang kayaknya jarang yang tahu, dia tapi tahu. Terus aku langsung kayak, pacaran aja yuk. Kayak langsung gitu dalam hati. Wah, enggak, menurut gue selama dia DM lu, dia buka TikTok tiap hari dari pagi sampai malam begadang. Belajar nih kira-kira mana nih harus gue keluarin gitu ya. Belajar. Jadi waktu itu pas aku deket-deket sama Andrew, aku tuh selalu bikin konten kayak gini. Lihat muka gue deh, cantik banget kan? Makanya pacarin aku sayang. Sumpah Itu viral. Nah, perasaan dia gimana? Dia ngerasa nggak? Diem aja. Nggak ngerasa? Diem aja karena saat itu Kebangetan lo, mungkin Andrew. Andrew mikirnya kayak, tenang aja lu udah punya gue. Asik. Lo udah gue pegang nih, lo dalam genggaman gue. Nah, gitu. Terus aku bikin lagi. Aku kan suka banget lagu ini kan ada Kiss Me, Beneath the Milky Way. Aku bikin bayangin gak sih kalau misalnya ada laki-laki nyanyiin kita Kiss Me, Beneath the Milky Way. Gak usah nembak, kita langsung pacaran aja sayang. I love you loh. Aku kayak gitu. Nah orang-orang bingung dong kayak, si Arta tuh lagi ngode siapa? Si Arta lagi ngode siapa? Terus itu tuh aku lama tuh bikin kayak gitu. Aku lama, aku Emang udah ditembak. Aku tapi emang bener ngode ke Andrew juga. Terus aku sampai bikin gini, cewek-cewek kita bikin peraturan baru aja yuk. Kayak kita nembak cowok itu keren banget. Itu gentlewoman. Kita bikin peraturan itu yuk. Merek dong ya kalau gitu ya. Mungkin dari situ awalnya, dari lu jangan-jangan gentlewoman. Merek, iya bener. Kayak yuk. Orang-orang kayak, lu aja. Lu gak punya temen tak, lu aja kayak gitu. Nah sampai akhirnya ada satu hari, aku nyanyi Kiss Me sama Andrew. Jadi aku pertama di handphone itu, aku yang in frame dulu nih. Kiss me, terus pas aku belakang Andrew sini. Kayak gitu, terus orang, oh ini orangnya akhirnya Muncul ya. juga nih orang gitu. Iya, akhirnya ya Arta selama ini udah nggak ini lagi gitu. Akhirnya Berapa udah lama dapet jadi tembaknya?
Masih lama lagi tuh, itu belum. Kok lama banget lo Andrew ini ngapain lo main gitar udah, Karena sebenarnya ini udah sebenarnya repot. ini teh aku terlalu cepat banget sama dia, kayak kita terlalu nyambung, terus kita funnya udah banyak banget, terus habis itu aku udah ketemu orang tuanya, Oh. Andrew juga udah kenal sama orang tua aku, kita udah kenal tapi kita lupa untuk official. Kayak kita udah kayak kamu punya aku dan aku milikmu. Oke, Kayak aku udah ngerasa kayak gitu. udah ketemu orang tua. Nah, ini Bunda bingung jadinya nih. Ini kalau gini konsepnya bagaimana sih? Bunda bingung. Nah dulu, kalau gue zaman dulu mah, kalau nggak nembak mah gue nggak mau gitu kan. Jadi konsepnya udah ketemu orang tua. Udah. Terus nggak tembak-tembak juga. Nggak tembak-tembak. Kalau gue jambak lakinya sih. Lo Sampai- mau lo apa? Sampai maminya nanya kayak, "Udah ditembak nak sama Andrew nak?" Belum mami, tungguin aja. Oh ya udah mungkin lagi disiapin kali ya. Nih, kita ada video kedekatan Arta dan pacarnya. Nah, kamu kan sering nih publish pacar kamu di media sosial. Pernah nggak dapat endorsement berdua sama pacar tapi konsepnya tuh kayak cringe? Pernah Apa? pernah banget. Ada. Masa aku sebut ada, pokoknya ada, pernah. Terus kayak itu benar-benar gak make sense. Aku kayak, apaan sih ini tuh alay, kan gue lucu. Aku kayak gitu, kayak sumpah ini gak lucu kok, gue gak mau kayak gini. Aku sampai kayak sama manajer aku bilang kayak, nggak, bilang dia ganti ini lah, ini kan awalnya kayak gini, kenapa ujungnya kayak gini, ini gak lucu, ini gak lucu. Kayak aku pengennya lucu. Karena nanti orang-orang masa kayak, ya Harta kagak lucu kayak gitu. Aku Akhirnya nggak mau. diganti. Akhirnya diganti. Atau kalau misalnya untuk aku dari awal udah jaga-jaga, aku minta dulu briefnya sebelum kita deal-dealan. Oke. Kayak aku lihat dulu briefnya, terus kalau misalnya aku nggak suka kayak udah deh nggak usah kayak gitu. Berarti kamu bisa menolak pekerjaan kalau menurut kamu itu nggak cocok dengan kamu. Gaya aku. Jadi mendingan nggak usah daripada Karena gue aku nggak. susah nantinya. Aku Iya susah. benar, harus gitu benar sebenarnya. Susah tapi kayak gitu ya. Ya susah loh. Maksudnya kayak untuk tetap menjaga, kayak kamu berani Iya, untuk iya. kayak, gue nggak bisa nih yang ini karena nggak sesuai dengan gue. Entar dulu deh gitu Iya, kan susah untuk kayak gitu. Iya susah. Oke, sekarang aku punya challenge buat Arta. Nama gamesnya adalah red flag or green flag. Nanti akan muncul tipe-tipe cowok dan kamu harus memilih apakah tipe cowok itu red flag atau green flag. Oke? Oke. Sini ya. Kita mulai. Selalu bilang terserah kalau diajak makan, tapi kalau kamu pilih tempat dia pasti mau. Green flag. Green flag. Karena aku juga suka ngasih tempat. Oke. Punya second account tapi followersnya kebanyakan cewek. Red flag. Iya, nggak usah. Karena menurutku. second account itu kan tempat dimana kita banget ya. Iya. Terus kalau misalnya dia follownya cewek, terus itu kebanyakan cewek, itu dia pasti mau lihat cewek-cewek yang dirinya banget. Kamu mau ngapain gitu kan? Red flag menurut aku. Kecuali temen. Oh iya. Kecuali temennya. Tapi kalau temennya semua cewek gimana? Gak ada cowoknya. Aneh nih orang siapa nih? Lu yang benar gak punya teman cowok. Sering ngilang tanpa kabar tapi tiba-tiba muncul bawa kejutan. Muncul bawa kejutan. Hilang tanpa kabarnya gimana dulu nih? Iya. Hilangnya seminggu gitu. Jangan, kelelep takut loh. Ngilangnya 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 5 jam. Mungkin dia lagi sibuk ya. Terus habis itu aku ngerasa kalau ini cowoknya Andrew ya. Dia ngilang 5 jam pasti dia lagi sibuk. Terus misalnya dia tiba-tiba datang kayak, "Bebe ini tadi aku lagi sibuk." Menurut aku masih green flag. Gitu. Sering upload momen bareng tapi kalau berantem semuanya dihapus. Itu red flag. Red flag iya repot. Dulu aku gitu sih tapi. Kenapa? Karena nggak jelas. Kayak red flag dulu kan, sekarang aku green. Oh iya, kamu udah berubah. Emang kalau lampu itu dari red ke green langsung cot gitu, nggak ada Iya, kuningnya. Bener, kan ada perubahan bagus. Perubahan itu harus kayak yang lebih bagus. Menurut aku ini sekarang siapapun yang kayak gini menurut aku red flag. Karena kayak enggak mesti. Hah? Selalu bilang aku nggak cemburu kok, tapi diam-diam. Ini baru. Baru. Tadi yang mana sih? Pokoknya tadi yang hapus foto. Hapus foto ya, Iya, iya, hapus foto. Itu read. Red flag. Udah kopi 2 kok masih error ya Allah. Red flag ya, oke. Selalu bilang aku nggak cemburu kok, tapi diam-diam cek siapa aja yang like story. Itu green flag sih. Itu lucu menurut aku. Nggak cemburu tapi diam-diam cek siapa aja yang like story. Jadi dia nggak Ngecekin. Lah capek gue mah. itu menurut aku Green flag. kalau dia bilang nggak cemburu tapi dia sebenarnya make sure kan, berarti dia make Iya, sure. iya. Sebenarnya nggak green flag, nggak red flag sih.
Tapi kayak Tengah-tengah. tergantung konteksnya. Misalnya nih kayak ada yang suka sama aku atau gimana yang kayak bener-bener nyoba terus kayak kamu gak cemburu kan? Enggak. Terus dia mau ngecek aja nih beneran gak sih cowoknya? Oh ternyata benar kayak gitu. Untuk make kalau sure untuk aja. kayak gitu menurut aku nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau nggak ada apa-apa ngecekin mulu, Menurut abang nggak capek itu gitu. itu bukan red flag, ribet. ribet Ribet flag. itu. Kayak ngapain? Oke, ya ampun, thank you banget datang ke sini loh, seru. Kurang lama sebenarnya, gue masih pengen lihat dia ngomong sesuai dengan di TikToknya dia loh sebenarnya. Tapi kita waktunya sudah habis, sayang sekali. Thank you Ata datang ke sini, thank udah you juga, ngobrol-ngobrol. Teh. Semoga sukses terus, sehat terus, Amin. lancar semuanya, percintaannya, pekerjaannya, semuanya lancar ya. Amin. Terima kasih juga Besti udah nonton. Dan bilang baiknya dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live Teman. Thank you Besti.